Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saya senang sekali melayani saudara setiap hari. Saya percaya kita terus ditumbuhkan iman kita. Pasti ada firman-firman rema yang saudara terima. Firman yang ini Tuhan bicara, ini saya dikuatkan. Saya percaya ini yang kita dapatkan ketika kita berdoa, memuji, menyembah, dan kita siapkan hati, lembutkan hati kita untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Saudara pasti diberkati, saya percaya mujizat masih ada buat kita. Mari saudara, kita akan memulai dengan doa pembukaan. Kita akan tutup mata kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah kami ada di menara doa ya Tuhan. Kami undang Kau hadir tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Beri kami hati yang baru, beri kami roh yang baru ya Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami akan menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ini doa kami, mari bersama-sama bersujud. Bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua.
masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat. Tuhan Yesus, bawa siap kami ya Roh Kudus, lebih dekat lagi masuk hadirat Yesus dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku. Mari saudara, ini doa kami ya Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan. Ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Daku dari kasih-Mu. Daku dari kasih-Mu. Mari saudara buka suaranya, sembah Dia, sembah Yesus. Oh ya lah makasih Engkau layak ya Tuhan disembah. Oh ya lah makasih Engkau layak ditinggikan Tuhan. Oh ya lah makasih bila malamu. Ya Rama kasih, ya Rama kasih alabo. Ya lah makasih alama labo. Dan alama kasih.
sembah Engkau Yesus. Oh laba 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 laba. Nanarabu. Oh laba 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 laba. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Oh laba 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 laba. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Kami mau meninggikan. Oh ya laba kasih laba. Oh ya laba kasih laba. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya buka suaranya saudaraku. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, amin Tuhan, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dari awal katakan Yesus Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami mau sembah Engkau, sembah saudaraku, sembah Yesus. Tuhan hadir di sini. Tuhan sedang jamah setiap kita. Tuhan Yesus.
Engkau hadir di sini Tuhan. Tuhan Kau sayang. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Sembah Dia saudara. Holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Kami naikkan sembah. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami minta Tuhan hadirat-Mu turun tengah-tengah kami. Yes, hadirat-Mu membawa kesembuhan Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kuasa. Yes, menyembah-Mu. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, saat-saat indah ini ya Tuhan, bawa terus kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan lebih lagi. Ya Tuhan, glorify your name.
Thy name, yes. Glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth. Glorify Thy name in Tuhan Yesus, inilah ya Tuhan kerinduan hati kami. Kami hanya ingin Tuhan Yesus. Tuhan, bawa kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi lewat menara doa ini Yesus. Turunkan berkat-Mu buat siap kami. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Oh la bala bala bala. Ya Roh Kudus, ya Tuhan, ya Tuhan Yesus. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan, berikan hati yang rindu akan Tuhan, hati yang mendambakan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rasakan Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Beri hati yang bisa nyembah Tuhan, hati yang bisa melekat sama Tuhan. Tuhan janji Tuhan, kalau kami melekat hati kami kepadamu, Tuhan sendiri akan meluputkan kami. Tuhan, Kau akan lindungi kami. Kalau kami berseru kepadamu ya Tuhan, Kau jawab kami Tuhan. Kau jawab kami, Kau bentengi kami, Kau luputkan kami Tuhan. Dengan panjang umur, Tuhan akan kenyangkan siap kami. Tuhan perlihatkan keselamatan buat siap kami ini ya Bapa. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Untuk siap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hari ini terbaring. Ya Tuhan di ranjang-ranjang rumah sakit ya Bapa. Lawat siap mereka semua. Sembuhkan mereka semua ya Tuhan. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, bawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Kenal dengan Tuhan. Tuhan Yesus, lindungi mereka. Pelihara mereka Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kesembuhan, untuk pemulihan. Saudara yang sedang sakit hari ini, saudara yang hadir di menara doa, saudara bisa arahkan di screen tangan saudara, angkat tangannya, taruh tangan kiri di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit ini Tuhan. Mereka sedang berjuang untuk kesembuhan COVID ya Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita-Mu. Basuh dengan kuasa darah-Mu segala roh ketakutan, intimidasi, kecemasan. Aku tolak dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus kuasai hati dan pikiran mereka. Oleh bilur Yesus, saudara sembuh. Saudara terima kesembuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-Mu yang berjuang, ya Tuhan, melawan penyakit kanker,
apapun jenis penyakit kanker mereka ya Tuhan. Angkat tangan saudara, aku berdoa, Tuhan sembuhkan mereka. Dan aku percaya penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Pakai setiap anak-anakmu ini Tuhan. Ya Tuhan, mereka sedang terbaring di rumah sakit. Mereka sedang ya Tuhan berjuang melawan kesembuhan mereka, penyakit mereka. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar ya Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar. Anak-anakmu ya Tuhan yang sakit ya Tuhan, asam lambung ya Tuhan, saudara, autoimun, penyakit gula darah, jantung, liver, ginjal, apapun sakit penyakit mereka semua. Aku berdoa ya Tuhan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Sembuhkan dan pakai setiap kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan, aku minta berkat-Mu turun, berkat keuangan. Terus setiap anak-anak-Mu yang hadir di Menara Doa ini, Tuhan tunjukin jalan ya Tuhan, yang harus mereka kerjakan ya Tuhan. Berikan mampu untuk bisa memenuhi segala kewajiban mereka. Terima kasih Tuhan, pakai kami, pakai setiap kami Tuhan, untuk dapat ya Tuhan melayani banyak orang yang ada dalam kebutuhan. Kami berdoa, kami angkat tangan kami untuk Indonesia, untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa, biarlah pandemi COVID ini Tuhan segera berhenti. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kesembuhan yang semakin meningkat. Ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, gelombang kedua ini segera berhenti. Dalam nama Yesus, semua yang sakit Tuhan sembuhkan semuanya. Terima kasih, tidak lagi kabar kematian. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk presiden kami Tuhan, para menteri yang bekerja keras, TNI Polri ya Tuhan, semua aparatur pemerintahan daerah, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa. Kau berkati gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah jawab doa kami. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan, terikat Tuhan lepaskan semuanya Tuhan. Terima kasih, siapkan tanah hati yang baik, hati yang lembut ya Tuhan, untuk setiap kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ini tertanam di dalam loh setiap hati kami. Beri kami telinga untuk bisa mendengarkannya ya Tuhan. Pikiran yang taat untuk bisa melakukan. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin melanjutkan saudara tuh daripada khotbah selama 2 hari ini berturut-turut. Saudaraku, ya tentang bagaimana kita bisa terlibat di dalam penuaian jiwa. Nah, judul khotbah hari ini adalah hidup dalam berkat adalah hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Kalau kita mau saudaraku, ya kan, kalau kita mau hidup dalam panggilan Tuhan, saya percaya kita akan hidup dalam berkat Tuhan. Katakan amin saudara. Karena Tuhan sendiri yang berkata dalam Yohanes 14, ya. Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Tuhan katakan begini saudaraku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Barang siapa percaya kepadaku. Nah ini, saya ulang lagi yang kemarin, saudara nats ini ya. Barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa saja yang kamu minta dan doakan dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi setiap orang percaya saudara. Ya saudara dan saya, kita semua, setiap orang Kristen. Ya kan, itu mendapat panggilan ya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan menyelesaikan supaya Bapa dimuliakan dalam anak. Sebenarnya ada panggilan, setiap kita dipanggil. Setiap orang yang percaya dapat panggilan. Lakukan pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita mau hidup dalam panggilan Tuhan, sekali lagi saya ulangi kata-kata ini. Kalau kita mau hidup dalam panggilan Tuhan ini, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau hidup kita ini, kita bilang ini, hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Ya kan, saya akan pakai hidup saya untuk melayani Tuhan. Dengar baik saudara. Sesungguhnya saudara sedang mengambil keputusan untuk hidup dalam berkat. Katakan amin saudara. Kalau kita mau hidup, kita gunakan hidup itu untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan akan sediakan segala yang baik yang kita butuhkan. Supaya pelayanan kita, pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini bisa dapat diselesaikan dengan baik. Katakan amin saudara. Ada lagu yang cukup terkenal, kita akan nyanyi lagu ini saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini, katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sekali lagi sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Apakah saudara mau gunakan hidup saudara untuk melayani Tuhan? Katakan amin. Ya kan, pakai waktu kita. Setiap hari pakai untuk melayani Tuhan, saudaraku. Melayani Tuhan banyak hal, saudaraku. Saya bisa berdoa syafaat. Saudara bisa lakukan apa yang baik, saudara, untuk bisa nama Tuhan dipermuliakan. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, ya, di masa-masa pandemi ini, ya, di masa-masa pandemi ini, kita seharusnya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi, saudara, untuk melakukan penuaian jiwa. Saya mikirnya gini, saudaraku. Kalau selama ini mungkin saja kita nih sulit berbicara hal-hal yang rohani dengan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi, ya, karena mungkin mereka sibuk, mereka nggak tertarik, karena mereka memang lagi sehat, lagi senang, lagi diberkati, lagi sukses, pokoknya lagi sedang nggak ada masalah apa-apa. Tapi saudaraku,
Saat-saat mereka ada dalam kesulitan dan kebutuhan seperti masa-masa pandemi seperti ini saudaraku. Ya kan? Inilah saatnya saudara dan saya kita semua pakai waktu-waktu ini untuk melayani Tuhan. Dengan cara apa? Naikkan doa-doa syafaat untuk orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi. Supaya kalau mereka belum kenal Tuhan, mereka mau kenal dan percaya Tuhan. Kalau mereka jauh dari Tuhan, kita doakan supaya mereka dekat dengan Tuhan. Kalau mereka sudah dekat sama Tuhan, kita doakan supaya mereka kenal, makin cinta sama Tuhan. Katakan amin. Saudara bisa gunakan juga selain doa, nasihat-nasihat rohani. Saya bisa omong sama dia dekat. Ya apalagi kalau udah saat seperti ini. Berapa kesaksian. Memang gak ada yang bisa bantu. Gak bisa buat apa-apa. Itu kecuali apa? Iman yang di hati ini. Roh Tuhan yang ada di hati ini. Itulah yang bisa. Di saat-saat sulit. Saat-saat saudara ada di ruang isolasi. Saudaraku, dimanapun saudara berada. Khususnya yang sedang menghadapi COVID-19. Apa yang harusnya? Inilah waktu-waktu. Gunakan waktu-waktu ini saudara. Untuk apa saudara? Dekat sama Tuhan. Nyembah. Saya percaya. Kalau saudara nyembah, doa nyembah. Tanya sama Tuhan. Pasti Tuhan akan bicara sama saudara. Dia akan bicara kalau saudara bisa dengar suara Tuhan. Ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di saat-saat sulit saudara. Dengar baik, asal dia berbicara saja. Seperti perwira Kapernaum katakan, katakan sepatah kata saja. Maka hambaku akan sembuh. Kalau saudara dapat perkataan firman Rema, aku dapat ini. Aku sembuh. Karena tugas aku belum selesai. Aku percaya aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Supaya Tuhan mau pakai aku. Untuk tolong orang-orang yang dalam kesulitan. Aku pasti sembuh. Tuhan mau sembuhkan aku. Karena Tuhan mau pakai aku jadi saluran berkat. Kalau saudara dapatkan itu, percaya. Jadi di masa-masa seperti ini, saya percaya, saudara kasih Kristus, inilah saat. Bagi kita yang sehat, saudara bisa melayani. Bagi saudara yang sakit, ini saat bukan Tuhan lagi hukum kita. Tapi karena dia mengasihi kita, dia mau saudara kenal dia lebih dalam lagi. Katakan amin saudaraku. Itu yang poinnya. Terus kita juga bisa nih di masa-masa yang ini kita yang kuat, ya kan? Ya kan? Oh Tuhan, ini kan doa kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Nah, garis bawahi. Selagi aku masih kuat atau masih sehat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jadi ada dua kelompok nih rupanya di sini saudara lagu ini. Kalau kita masih kuat, masih sehat, ini waktunya kita melayani. Dengan doa-doa kita, dengan nasihat-nasihat kita kasih kekuatan. Jangan dihakimi orang tuh lagi sakit, jangan dinasehati dengan penghakiman gini-gini. Ih kamu sih gini-gini, enggak. Dia gak butuh yang kayak begitu. Saudara, dia butuh kekuatan. Kata namanya saudara, doa-doa semangat. Ya itu paling penting. Yang ketiga, ya kita bisa kirim makanan lah. Kan dia gak bisa pergi makan sendiri. Saudaraku, kita bisa kirim bantuan-bantuan obat dan lain sebagainya. Inilah cara kita. Ya, untuk melayani Tuhan. Kita bisa mengarahkan mereka untuk kenal Tuhan, percaya Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Nah kalau kita sudah, bila saatnya nanti, kalau kita sudah gak berdaya, itulah saatnya kita sama Tuhan. Pribadi, renungan pribadi, hubungan pribadi, nyembah, tanya, ngobrol, dekat. Katakan amin saudaraku. Dan kalau kita udah dikuatkan, kuatkan diri kita sendiri. Yang bisa kuatkan kita adalah kita sendiri datang ke Tuhan. Daud ketika dia dalam keadaan yang lemah, terjepit. 1 Samuel pasal 30. Daud gak minta tolong siapapun tuh. Tolong dong kuatin aku. Enggak. Alkitab katakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia datang kepada siapa saudara? Imam Abimelek.
minta baju efod. Lalu dia berdoa dan dia tanya sama Tuhan, aku kejar atau tidak? Jadi di masa-masa sekarang saudaraku, saudara jangan kecewa kok gak ada orang yang nguatin aku ya di saat aku lemah. Salah kaprah itu. Yang bisa kuatkan kita adalah siapa saudara? Kita sendiri. Dengan cara apa? Datang ke Tuhan Yesus. Katakan amin, ini bagian kita. Bagian yang sudah lemah. Nah sekarang yang sehat, yang masih kuat, Tuhan juga mau pakai saudara untuk melayani. Tapi kalau saudara yang lemah, yang sedang terbaring sakit, wah kalau saudara bisa ambil keputusan, aku akan mau melayani Tuhan di saat saya sedang sakit. Ya saya sudah saksikan, ada satu teman, saudara sakit kanker, dia sudah berjuang dengan kankernya cukup lama dan belum sembuh-sembuh. Akhirnya dia ambil keputusan, dia sisihkan tabungan dia untuk membiayai orang-orang kanker yang gak punya duit, yang gak ada asuransinya. Miliaran rupiah dihabisin. Lalu dia doakan orang-orang, dia layani sepanjang dia masih bisa. Walaupun kanker dia tetap layani. Saudaraku, sampai akhirnya apa saudara? Apakah Tuhan sembuhkan dia? Dia meninggal dunia dalam keadaan kanker. Tapi paling tidak saudaraku, dia tidak defensif. Dia tidak cuma diem, tapi dia mulai lakukan satu tindakan. Saudaraku Kristus. Nah, jadi setiap kita, apapun keadaan kita, sebenarnya tergantung kita mau apa. Tapi harus dimulai dengan apa? Yang di dalam kita harus kuatkan kepercayaan kita sama Tuhan dulu. Katakan saudara, setelah kita dapat kuatan, kita tanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Saudara, nah oleh karena itu kemarin kita sudah bahas bahwa kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, hal yang pertama adalah saudara dan saya harus apa? Mengizinkan Tuhan apa? Menguburkan masa lalu kita. Kita harus izinkan Tuhan mengubur masa lalu kita. Ini yang paling penting. Kalau kita tidak pernah izinkan Tuhan mengubur masa lalu kita, dan kita tidak mau korek-korek lagi kuburan kita, maka saya percaya itulah saatnya saudara mulai. Itulah titik nol, starting point kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dalam berkat Tuhan. Jalan dalam saudara berkat Tuhan. Katakan amin saudara. Kemarin saya sudah bahas. Apa itu artinya mengubur masa lalu. Saudara Kristus. Saya tidak akan bahas lagi. Saudara bisa lihat saudara rekaman daripada khotbah YouTube yang kemarin. Nah hari ini saya akan bahas poin yang kedua saudaraku. Setelah kita izinkan Tuhan mengubur masa lalu kita. Ya dasar firman-Nya, barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ini firman harus jadi apa? Jangkar buat setiap kita. Kalau ada orang-orang yang terus menerus nuding masa lalu saudara. Masa lalu kita harus omong sama diri kita. 2 Korintus ini. Saya sudah ada dalam Kristus, saya sudah percaya sama Yesus. Yang lama sudah berlalu, sudah dikubur oleh Tuhan. Sudah diampuni oleh Tuhan, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tetelestai, sudah selesai. It is finished. Sudah selesai. Dan yang baru sedang datang dalam hidup saya. Katakan amin saudara. Ini penting. Yang kedua saudara, yaitu apa? Ini yang kita akan bahas hari ini. Yaitu bahwa kita harus dikuasai oleh apa? Kasih Kristus. Saudara dan saya harus izinkan Roh Kudus kuasai hidup kita. Kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, pasti kita akan dipenuhi dengan apa? Dikuasai oleh apa? Kasih Kristus. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15 kita akan baca sama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah bangkit untuk mereka. Katakan amin saudara. Jadi kalau kita dikuasai oleh kasih Kristus, kasih Kristus menguasai hidup kita, maka kita nggak lagi hidup, ya kan? Jadi istilah ada nyanyian lagu yang bahasa yang lain, hidupku
bukannya akulah. Bisa gak lagu ini? Kita nyanyi lagi nih. Lagu lama. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus. Sekali lagi katakan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saudara, coba pikirin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Artinya apa? Kalau kita ngomong bukan tentang aku lagi. Makanya kenapa kita nggak usah cerita-cerita lagi, korek-korek lagi masa lalu kita. Wah, aku ini preman besar, aku ini pembunuh besar, aku ini nggak perlu. Ngerti saudara? Karena untuk apa? Karena kan bukan tentang kita lagi. Karena kan hidupku bukan aku lagi. Karena Kristus sudah kubur, sekarang apa? Tentang Kristus. Kalau bicara Kristus, bicara tentang apa? Tentang kasih. Kalau saya khotbah tentang Kristus, enggak bisa enggak. Saya harus bicara tentang apa? Allah yang mengasihi manusia. Allah yang mengasihi umatnya. Allah yang mengasihi orang percaya. Katakan amin saudara, ini penting. Jadi kalau saudara dan saya mau dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, tidak bisa tidak. Syaratnya setelah kita izinkan Tuhan mengubur masa lalu kita harus izinkan Roh Kudus penuhi kita. Waktu saudara saya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang apa saudara? Mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Sehingga kalau kita penuh Roh Kudus, artinya apa saudara? Dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup kita dikuasai oleh kasih. Katakan amin. Jadi penuaian jiwa tidak dapat dilepaskan oleh kasih Kristus. Sebab penuaian jiwa-jiwa berkaitan erat dengan apa? Pengorbanan. Melayani Tuhan itu ya korban. Bukan profesi. Tapi pengorbanan. Kata amin saudaraku. Ini sacrifice, pengorbanan. Hanya orang yang dikuasai oleh kasih Kristus yang dapat berkorban. Jadi seorang penuai jiwa adalah orang yang bersedia apa? Berkorban. Bukan mencari apa? Korban. Nah oleh karena itu saudaraku Kristus, kita hari ini mau bahas. Ya kan? Betapa pentingnya menumbuhkan yang namanya apa? Setiap hari. Kasih. Target. Harus ada target saudara dalam hati kita. Saya ini harus bertumbuh nih kasih Kristus. Ukurannya apa? Korban yang saya berani beri, baik waktu, baik talenta, baik apapun yang aku punya. Tuhan, Bapa, ku persembahkan kiranya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, katakan Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku
aku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Jadi gini saudara ya, kita akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saudaraku. Ya, kita bisa hidup sesuai dengan panggilan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, ya kan? Maka doa-doa kita, apapun yang kita doakan dalam nama Yesus, Tuhan akan melakukannya. Dengar baik saudara, itu hanya orang tuh bisa mau menginjil, mau melayani, mau cerita tentang Yesus. Ya saudaraku, ya dengan tulus ya saudaraku. Mau berbagi makanan lah, berbagi berkat, berbagi masker, berbagi apapun. Itu syarat utamanya adalah dia harus dikuasai oleh apa? Kasih. Kalau tidak ada kasih Kristus, gak mungkin ada. Kalau cuma kasih manusia, kasih sabta, kasih manusia. Kalau saya bisa memberi, pasti ada cantelannya, ada pamrihnya. Tapi kalau saya izinkan kasih Kristus menguasai hidup kita, apapun yang saya ucapkan yang baik, apapun yang saya berikan yang baik, apapun yang saya kerjakan itu yang baik untuk orang lain, tidak pamrih. Itu ada ketulusan, ada kemurnian yang mengerikan, dan itu bisa diterima di dalam setiap hati orang. Iya benar tulus. Saudara bisa mengerti sini katakan saudara, penting ini. Jadi penuai jiwa yang efektif, yang berbuah lebat. Syarat yang kedua, setelah dia izinkan Tuhan kubur masa lalunya, hidupnya harus dikuasai oleh kasih Kristus. Seorang yang tidak dikuasai oleh kasih Kristus, walaupun dia Kristen, sudah tahunan, belasan tahun atau puluhan tahun, sulit buat dia berdoa untuk keselamatan orang lain. Membawa orang, nasihatin, udah ke gereja belum, udah baca Alkitab belum, ayo dong deket sama Tuhan. Enggak ada kata-kata seperti itu. Apakah saudara sebagai orang Kristen masih ada enggak? Saudara lihat orang yang saudara kenal, orang yang saudara kasih beban. Tuhan, aku ingin mereka kenal Tuhan. Percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Kalau ada seperti itu Pak, ukuran saudara dikuasai oleh kasih Kristus. Itu yang selalu saya ukuran diri saya. Tuhan, aku minta kasih Kristus. Supaya kalau saya dikuasai oleh kasih Kristus, maka apa yang saya ucapkan buat orang lain, saya nasihatin orang lain, orang itu bisa terima benar ini dalam ketulusan. Tidak ada apa-apa. Kalau doa memang benar, mau doakan buat kepentingan dia. Kalau saya melakukan sesuatu memang untuk kepentingan dia, nanti tidak harapkan. Ini penting saudaraku, kita harus hidup dikasihkan. Kalau kita dikuasai oleh kasih Kristus, kita bisa tunda semua kepentingan kita. Bahkan kita bisa singkirkan itu. Lalu kita bisa berikan apa yang paling kita sukai itu. Kadang-kadang saudaraku, berat buat kita tinggalkan pergaulan kita, sahabat kita. Padahal sahabat ini sudah benar-benar menguras habis yang namanya emosi, perasaan, duit, pikiran, capek padahal bergaul sama dia. Tidak mengalami kemajuan secara rohani dan lain sebagainya. Tapi saudaraku, seringkali kita berat. Tapi orang yang dikuasai oleh Kristus tahu, saudara, dia bisa mengambil keputusan walaupun berat, gitu saudara. Yang mengerti katakan penting ini penting. Karena kita tidak akan pernah bisa efektif melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sampai kasih Kristus menguasai kita. Seseorang bisa jadi hamba Tuhan, dia bisa menjadi pelayan Tuhan, menjadi full timer atau seorang pendeta, saudaraku. Tapi kalau dia tidak dikuasai oleh kasih Kristus, yang di dalam itu kering, dia akan mengalami kecapean, bahkan mengalami stres. Ibu bapak saudaraku yang Yesus, hari ini saya ingin dorong saudara, hari-hari ini masa-masa pandemi, ya kan? Kalau kita lihat tayangan TV, tayangan video, takut. Itu kuburan penuh. Sekarang ambulan gak bawa lagi satu peti mati. Udah bawa banyak peti mati dalam satu ambulan, ditumpuk gitu saudaraku. Kadang-kadang juga, kadang-kadang ada yang lupa katanya tuh. Ya kan namanya ini ketuker gitu kok mayatnya sudah. Udah gak ada ini kan. Apa yang kita dengan terjadi gimana? Pasti timbul apa? Ketakutan. Jujur saudaraku.
Ini yang namanya ketakutan dan damai. Takut, damai. Itu keluar masuk. Peperangan. Saya bisa ngerti ini. Ya kan? Tapi kalau kita dikuasai oleh kasih Kristus, ini kasih yang sempurna. Kasih ini yang melenyapkan ketakutan. Jujur saya semalam waktu selesai saya kan lihat. Ya atau yang semalam saya doa. Saya buka saudaraku video. Lihat orang dikubur, mati. Segala macam. Saya mulai renung. Tiba-tiba tuh kayak ketakutan yang besar gitu. Kayak serangan. Gini. Kayak seperti musuh itu kasih ngomongan gini. Lihat keluarga ini. Dia kayak tunjuk kita. Yang seperti itu tadi. Siangnya saya udah ini kan dia pergi. Datang lagi. Ibu bapak saudaraku Yesus Kristus. Tapi apa saya hanya ngomong ketika saya takut. Saya ngomong Tuhan aku takut. Saya bilang Tuhan aku takut ini Tuhan. Saya gak malu sama Tuhan. Saya jujur Tuhan aku takut. Takut Tuhan aku. Karena saya lihat satu keluarga kena. Lalu keluarga berapa meninggal. Tiba-tiba saudara apa yang saya buat saudaraku. Saya cuma nangis Tuhan aku takut. Aku takut Tuhan. Tolong aku ini. Lindungi aku Tuhan. Aku sampai nangis. Sudah apa yang terjadi? Lega gitu. Awalnya tuh untuk lepasin rasa takut yang hilang damai. Hilang sukacita saudaraku tuh. Cukup sejam sampai 2 jam. Lama ini. Gulang-gulang. Saya bilang Tuhan. Pas saya keluar air mata. Saya bilang Tuhan jangan takut tak. Iya Tuhan aku gak mau takut. Aku minta damai. Karena hari ini saya mau bahas tentang apa? Kasih Kristus. Ketika kita dapatkan kasih. Makanya gak mungkin. Ini namanya iblis tuh. Jadi saya mau, maaf boleh saya baca. Saya gak sebut namanya saudaraku. Saya gak sebut namanya. Ini kemarin, tadi saya dapat text message. Saudara dari seorang jemaat YouTube. Mungkin juga hadir. Kan tiap hari hadir katanya. Dia sedang kena COVID. Dia cerita bahwa pada waktu Jumat pagi. Dia dapat mimpi saudara. Ini dalam lagi COVID. Ya kan. Dia mimpi dalam rumahnya. Dia ada di satu rumah. Bersama dengan beberapa orang yang kayaknya dia familiar. Kenal, tahu gitu. Ya kan. Tapi dia gak inget tuh siapa. Tapi bukan keluarga dia. Tiba-tiba datang laki-laki tinggi besar. Wajahnya garang. Ya kan. Masuk ke rumah. Langsung habisin orang-orang yang ada dalam rumah itu. Saya tahu ini roh maut ini saudara. Ini roh maut. Ya. Kelihatannya profesional sekali. Terlatih. Gerakannya cepat. Kejam. Tanpa ampun. Seperti eksekutor di film-film. Saya sembunyi. Saya sembunyi dan saya selamat. Saya salah satu targetnya dia. Terus dia pergi sambil berkata kasar. Nanti saya akan kembali lagi. Nanti saya akan kembali lagi. Saking tegangnya. Saya sampai terbangun. Waktu itu pukul 4. Lewat 4 pagi. Dan hari Senin. Pak Sabta khotbah tentang high value target. Ya kan? Tuhan meneguhkan mimpi saya. Saya mau ngomong begini saudaraku. Kenapa kita harus bertekun cari Tuhan? Kenapa kita harus bertekun masuk dalam hadirat Tuhan? Kenapa kita harus bertekun isi terus firman dalam pikiran sampai kalau bisa masuk dalam hati kita? Karena pada setiap kali pada saat-saat tertentu yang kita tidak tahu saudaraku. Itu namanya hari-hari jahat. Kalau menurut surat Efesus 6. Hari-hari jahat. Itu hari di mana hari peperangan rohani. Di mana iblis serang kita. Saudara secara alam roh. Saudara kalau orang-orang yang kena COVID. Biasa kadang-kadang dia lihat saudara itu seperti roh maut. Yang anak-anak Tuhan saudaraku. Kalau dia punya firman. Dia ada firman-firman yang dia sudah isi pada waktu dia masih sehat. Maka kuasa Allah, kuasa firman itu yang bekerja melawan daripada kuasa gelap. Yang percaya katakan sama saudara,
Tapi kalau waktu kita sehat kita tahu, itu kan dalam mimpi, nggak bisa buat apa. Mimpi kan alam bawah sadar yang perang, alam bawah sadar. Jadi firman itu harus masuk, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kenapa harus direnungkan? Supaya firman itu bukan cuma masuk dalam pikiran kita, tapi harus masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Kalau sudah masuk dalam pikiran bawah sadar, kalau kita dalam mimpi, tiba dalam mimpi ngalami yang namanya peperangan rohani dan kuasa gelap. Firman inilah yang menjadi apa? Senjata kita. Saya bisa ngerti gak di sini? Katakan amin saudara. Nah ini penting harus ada. Saudara ini harus sampai ke sana. Nah kemarin, karena saya juga tiap hari ngajar firman. Saya sudah ajarin saudara. Ya otomatis Roh Kudus yang ingatkan saya. Tuhan itu. Kan kita nanti mungkin saya bahas hari Sabtu atau hari Jumat. Saya mau ngomong tentang Tuhan tuh mau dengerin. Tuhan Yesus kita tuh adalah Tuhan Yesus yang simpati. Simpati itu gini saudara. Dia mau dengerin waktu kita susah, kita curhat, dia mau denger. Seperti murid-murid Yohanes cerita sama Yesus. Bahwa Yohanes memberitahu Yesus bahwa Yohanes sudah mati. Itu kan kesedihan, kabar kesedihan. Lalu pada waktu yang sama tidak lama, saudara, murid-murid Yesus cerita bahwa mereka mengusir setan-setan, saudara, menyembuhkan orang sakit, memberitahu kepada Yesus. Jadi Yesus tuh mau mendengarkan saat kita susah, saat kita senang. Katakan amin saudaraku. Semakin mudah saudara dan saya bisa terbuka sama Tuhan, bisa cerita, bisa curhat sama Tuhan, itu akan menunjukkan kedekatan kita sama dia. Seperti kita sama orang. Kalau kita gak mungkin lah terbuka, curhat sama orang yang jauh dari kita. Kita akan ngomong dengan yang dekat dengan kita. Ibu bapak saudara Kristus. Ketika saya berkata bahwa Tuhan aku takut. Sambil saya nangis, saya doa, nyembah. Aku udah tahu, aku gak mau kayak gini terus nih. Ampuni aku Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Kasih Allah itu set gitu. Kayak kasih masuk dalam hati saya. Lenyap seperti. Enggak. Saudara pengertian kamu ada tugas kan tiap hari menara doa, ngajar. Ya kan? Anak-anak aku akan kasih. Ya kan? Untuk besarkan anak-anak kamu. Selesai. Itu harus lu bicara. Ya kan kamu jangan takut. Jangan takut aku jamin. Tugas kamu belum selesai. Kamu sering ngomong seperti ini. Ya Tuhan, terima kasih. Saya kan selalu doa untuk istri, untuk anak-anak, untuk semua orang-orang yang sama-sama dengan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita gak mungkin menjadi orang yang lemah, ketakutan terus, cemas terus. Lah, hamba Tuhan, orang yang mau dipakai itu kan cemasan. Makanya dia harus dikuasai oleh apa? Kasih Kristus. Orang yang dikasih kuasai oleh kasih Kristus, pasti orang ini adalah orangnya apa? Orang yang tenang, penuh dengan damai sejahtera, orang yang kuat. Katakan, waktuku aku, waktuku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya. Segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku
Nah sekarang gimana caranya? Saudara, ini yang selalu saya buat. Saudara, saya sudah sering sharingkan ini. Gimana numbuhkan kasih yang bisa melenyapkan ketakutan. Kasih yang membuat kita tuh jadi orang yang tulus ya. Untuk sama Tuhan, sama keluarga, sama sesama kita. Kasih Kristus inilah yang memudahkan kita. Kita gampang banget tuh untuk korban demi untuk orang lain. Saudara, caranya gimana? Satu, saya catat. Kita harus merasakan bahwa kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Harus sampai merasa, sampai kena keperasaan. Katakan amin saudaraku, ini harus sampai keperasaan. Ya aku dikasih. Takdir, ya aku disayang kok sama Tuhan. Ya kan? Aku disayang. Aku dikasih, itu harus tahu. Ini cara download, Saudara. Makanya Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu, ya kan? Saya coba ini kan doa Paulus ini, saudaraku. Dia berkata begini ya. Dia berkata apa? Efesus pasal 3 ayat 18. Ya kan? Di sini kata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Memahami, mengerti. Ya kan? Kalau sudah mengerti kan masuk ke dalam apa saudara? Keperasaan dong. Betul gak saudara? Dari mengerti, aku berdoa supaya kamu bisa memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala apa? Pengetahuan. Saya harus merasa dikasihi. Kalau kita merasa dikasihi, maka kasih Kristus akan iya. Kalau kita merasa, ini dia sabarnya sama saya ya. Sampai kena di hati kita. Ini sabar. Oh istriku ini sabar bener orangnya. Sama aku. Sampai kena keperasaan. Kita jadi sabar sama istri. Aduh, suami aku tuh sabar banget. Pak Sabta sabar suami aku tuh. Jadi ibu, ya aku juga jadi sabar sama dia. Paulus bilang, Tuhan Yesus sudah menunjukkan segala kesabarannya kepada saya ini. Sehingga saya bisa menjadi orang yang sabar. Ketika saya jadi orang sabar, waktu aku memberitakan Injil, banyak orang jadi percaya dan diselamatkan. Jadi yang pertama saudara rasakan, saudara dicintai oleh Tuhan Yesus. Kalau mau dikuasai oleh kasih Kristus, tiap hari harus rasakan. Jangan suka mikir, jangan punya pikiran dan perasaan benci, jangan punya pikiran dan perasaan dibenci. Katakan amin saudara, buang itu. Kalau saudara mau dikuasai oleh kasih Kristus. Katakan amin. Saya ulangi lagi. Kalau saudara merasa ada pikiran dan perasaan benci, buang. Buang gak bisa dibuang ya. Diganti. Ya kan? Benci atau dibenci. Kita benci sama siapa? Masih pasti kita kenal dia. Pasti ada baiknya. Kebaikan dia yang kita ganti, kita pikirin. Kita rasakan. Yang kedua, kita harus berpikiran dengan pikiran kasih terhadap orang lain. Kalau kita punya pikiran kasih. Jadi kita ini kalau misalnya dia ngomong yang gak bener, berbuat yang gak bener. Kita kalau berpikiran kasih kita harus lihat dari posisi dia. Kenapa dia bisa lakukan seperti itu. Katakan amin saudara. Kalau kita berpikiran kasih kalau lihat orang. Saudaraku, ini bisa mudah jatuh belas kasihan untuk bisa nolong. Pikiran kasih, berpikiran kasih. Yang ketiga saudaraku, kita harus latih. Membiasakan diri untuk apa saudara? Mengampuni setiap orang yang bersalah. Kenapa? Nih, pikiran kasih itu harus disettingnya begini. Tiap orang gak ada yang sempurna. Termasuk saya. Karena tidak ada orang yang sempurna, ya saudara,
pasti ada orang yang bisa berbuat salah. Kalau orang berbuat salah sama saya atau enggak benar di mata saya, ya udah. Kalau saya bisa tegur, nasihati, saya lakukan. Kalau enggak bisa, ya sudah saya ampuni. Saya abaikanlah. Ngapain kok simpen-simpen benci? Kesel terus. Bagaimana Pak kalau dia adalah suami saya? Bagaimana kalau dia adalah istri saya? Saudara bisa ngomong baik-baik. Saya bisa berdoa. Saya percaya perubahan kita pasti akan mengubah orang-orang dekat kita. Katakan amin saudara. Ngampunin. Yang keempat adalah apa saudara? Kita harus membiasakan diri berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik. Katakan amin saudaraku. Nah ini yang kedua saudaraku. Nah besok saudara saya akan bahas. Ya kan? Seorang penuai jiwa. Ada seorang yang dia tahu saudaraku Yesus. Dia tahu bagaimana mempersiapkan dirinya menyongsong masa depan dia. Hari ini saya akan berdoa buat saudara. Saya berdoa biarlah pesan ini jadi berkat buat setiap kita semuanya. Amin. Yuk kita akan berdoa. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih. Biar kasih Kristus menguasai setiap kami. Kalau kami takut, kami mau percaya kepadamu ya Tuhan. Biar Engkau jamah setiap kami. Engkau pakai setiap kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau pakai kami. Kami mau jadikan hidup ini sebagai kesempatan kami melayani Tuhan. Tuhan semasa kami masih kuat, masih sehat. Biarlah ya Tuhan kami mau menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kami mau memberikan nasihat-nasihat yang menguatkan orang-orang yang dalam kebutuhan dan dalam kelemahan. Dan juga ya Tuhan beri kami tangan ya Tuhan tangan yang ringan untuk membantu. Ya Tuhan tangan yang mau memberi ya Tuhan. Kami percaya banyak orang akan diselamatkan lewat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan perjamuan kudus kita saudara. Kita nyanyi lagu ini yuk. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara kita makan perjamuan kudus ini, saudaraku, saya tiba-tiba teringat tadi waktu doa persiapan tentang Keluaran pasal 12, saudara, 12-13 tentang Paskah di Mesir, di mana Tuhan suruh sembelih daripada anak domba Paskah kepada Musa supaya orang Israel darahnya dioleskan, saudara, di tiang-tiang pintu. Karena ada malaikat maut akan menjalani daripada negeri itu, saudaraku yang spiritus. Saudaraku, dan mereka taati itu. Dan orang Israel, ya kan, mereka diluputkan dari kebinasaan, kematian, anak sulung. Dan orang Mesir mengalami kematian. Ibu bapak saudaraku yang spiritus, hari ini, saudaraku, kok ada pesan yang kuat. Tuhan, gimana caranya Tuhan? Kami mau oleskan daripada darah. Darah anak domba Paskah di Mesir itu darah binatang. Saudara, itu berkuasa untuk menyelamatin satu keluarga. Tuhan sudah siapkan dirinya. Dia adalah anak domba Allah. Anak domba Allah yang darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa dunia. Bapak ibu saudara kasih Kristus, biar kita akan minta kuasa darah Yesus melindungi kita, memelihara setiap kita. Lewat perjamuan kudus ini saudaraku, kita akan makan tubuh dan darah Yesus lengkap. Mari kita angkat roti kita saudaraku. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Tuhan lewat perjamuan kudus, satu doa kami. Tuhan lindungi kami,
Lindungi keluarga kami. Lindungi orang-orang yang kami kenal dan kami kasihi. Lindungi bangsa kami Tuhan. Biar basuh dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar tulah ini berhenti dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah itu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukannya cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan, bungkuslah anak-anak-Mu semua dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan yang dikirim ya Tuhan ke Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah tempat ini. Berkat-Mu turun Tuhan buat mereka. Untuk mendukung pelayanan kami di tempat ini ya Tuhan. Kekasih Kristus, buka kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.